Sehingga para ulama banyak yang tahu dan sepakat bahwasanya beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriyah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih di tempat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita berkumpul bersama bukan dalam rangka mencari dunia, namun mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka mengisi waktu yang luang, maka sampai waktu Isya kita akan membahas tentang kitab Ushul Ats-Tsalatsah, dan kita sampai di pondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Syekh Muhammad At-Tamimi ini yang berjudul Al-Ushul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi, ini seputar pertanyaan mungkar dan nakir. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka beliau menjadikan pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur ini sebagai judul dari kitab beliau. Dan kita sampai di bagian akhir, yaitu landasan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan bagaimana wajib seorang muslim, seorang umat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anaknya, bapaknya, bahkan seluruh manusia sendiri. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku, kata Nabi, lebih dia cintai melebihi kecintaannya kepada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia. Bahkan kecintaan kita kepada Rasul harus melebihi kepada kecintaan kepada diri sendiri. Jadi wajib hawa nafsu kita tunduk terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang nasab orang Arab. Nasab orang Arab, ya. Maka orang Arab itu menjadi 3 golongan. Yang pertama al-Arabul Badi'ah, atau orang Arab kuno yang sudah punah, seperti kaum Ad, ya, kaum Tsamud, dan kaum Kan'an. Mereka ini disebut dengan Al-Arabul Ba'idah, orang Arab yang kuno, yang sudah meninggal, tidak ada lagi di zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah Al-Arabul Aribah, yaitu orang Arab asli dari keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan. Maka mereka ini karena berasal dari keturunan Qahtan, maka disebut dengan Arab Qahtaniyah, dan mereka berasal dari Yaman, ya. Jadi warna kulit mereka agak gelap, ya, berasal dari Yaman. Nah, mereka itu keturunan dari Qahtan, ya, Qahtan, maka disebut dengan Arab Qahtaniyah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'rabah, yaitu orang Arab, orang yang terarabkan. Ini campuran, tidak asli Arab, ya. Orang Arab yang terarabkan, mereka campuran, bukan asli keturunan Arab. Nah, mereka ini dikenal dengan istilah atau keturunan Arab Adnaniyah, yang mana mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan dari bangsa Arab, beliau dari Babilonia. Kemudian ketika Nabi Ibrahim pindah ke Mekah bersama istri beliau dan anak beliau, maka Nabi Ismail menikah dengan penduduk asli orang Arab, penduduk asli orang Arab. Nah, keturunan Nabi Ismail inilah yang menikah dengan orang Arab asli, maka dinamakan dengan Al-Arabul Musta'rabah, orang yang terarabkan, yaitu tatkala Nabi Ismail menikah dengan orang Arab asli dari
suku yang berada di Mekah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki umur 63 tahun. 63 tahun. 40 tahun sebelum menjadi nabi, kemudian 23 tahun ketika menjadi nabi. Beliau diangkat menjadi nabi dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir. Nah, maka dari umur nabi ini secara keseluruhan kan beliau berumur 63 tahun. Maka 63 tahun ini menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Karena kan beliau diangkat menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Maka 40 tahun fase umur beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian fase yang kedua dari umur beliau yang berjumlah 63 tadi, yaitu berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Dakwah beliau di Mekah selama 10 tahun. Nah, dakwah beliau selama 10 tahun ini adalah fokus dengan tauhid. Belum diturunkan kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, puasa. Maka selama 10 tahun pertama di Mekah, fokus beliau adalah mendakwahkan tauhid. Kemudian fase yang ketiga, 3 tahun di kota Mekah. Kan 10 tahun, kemudian kan total dakwah beliau di Mekah 13 tahun. Nah, dirinci 10 tahun itu, yang 10 tahun itu fokus beliau adalah tauhid. Belum turun syariat sholat. Kemudian 3 tahun berikutnya masih di kota Mekah dakwah beliau, maka turun kewajiban apa? Sholat. Maka dakwah Nabi selain mendakwahkan tauhid, beliau juga apa? Mendakwahkan tentang kewajiban sholat. Maka total dakwah beliau adalah di Mekah 13 tahun. 10 tahun fokus untuk mendakwahkan tauhid, belum turun syariat-syariat tentang kewajiban, baru 3 tahun setelahnya masih di kota Mekah, maka beliau diwajibkan atau diturunkan kewajiban sholat. Kemudian fase yang keempat selama 10 tahun di Madinah. Nah, di Madinah inilah yang selama 10 tahun ini banyak turun kewajiban-kewajiban seperti zakat, sholat, kemudian haji dan seterusnya. Kemudian pembahasan berikutnya dalil kenabian Nabi Muhammad. Dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil kenabian beliau ini dibagi beberapa macam. Yang pertama, mukjizat yang tampak. Mukjizat yang tampak. Adanya mukjizat itu dalil bahwa beliau adalah sebagai seorang nabi. Yang pertama apa dalilnya? Mukjizat yang nampak. Seperti terbelahnya bulan, seperti air yang keluar dari jari jemari Nabi, ya. Seperti makanan dan minuman yang sedikit menjadi banyak, seperti makanan yang bertasbih, tangisan batang kurma. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Maka adanya mukjizat yang mana mukjizat ini ada karena ada pertentangan dari kaumnya. Jadi ketika kaum ini menentang nabinya, buktikan kamu nabi sehingga kami beriman. Maka Nabi SAW, mukjizat beliau diantaranya adalah turun bulan terbelah masuk ke dalam baju beliau. Namun apakah mereka yang menyaksikan orang-orang kafir ini beriman? Maka jawabannya tidak. Mereka menentang Nabi, ingin dibuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan, bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Tapi apa? Dalam rangka untuk melemahkan Nabi. Kalau seandainya Nabi tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan, maka mereka anggap beliau bukan Nabi. Ya. Jadi dalil kenabian Nabi Muhammad yang pertama adalah mukjizat yang nampak. Kemudian dalil kenabian Nabi Muhammad yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka Al-Quran adalah
merupakan mukjizat yang luar biasa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mukjizat-mukjizat yang lain seperti bulan terbelah tadi, banyu yang keluar dari sisi jemari Nabi, itu tidak bisa kita saksikan. Maka Al-Qur'an bisa kita saksikan dan nikmati. Yang mukjizat ini sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka ahli dalam bahasa, ahli dalam membuat syair. Allah menantang mereka untuk membikin Al-Qur'an yang semisal, tandingan. Namun mereka tidak bisa walaupun cuma satu ayat. Kemudian yang ketiga, dalil kenabian Nabi Muhammad adalah kesempurnaan syariat yang beliau bawa. Maka syariat yang beliau bawa sangat sempurna. Permasalahan yang besar dibahas, ternyata permasalahan yang kecil pun juga dibahas. Masalah buang hajat, masalah persusuan ya, kemudian masalah bertetangga, masalah menikah, perceraian, masyarakat, keuangan, semuanya diatur dalam syariat yang dibawa oleh Nabi. Maka ini menunjukkan yaitu kesempurnaan syariat yang beliau bawa itu menunjukkan bahwa beliau adalah sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalil kenabian Nabi Muhammad adalah pemberitaan Nabi Muhammad tentang hal gaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak memberitahukan Nabi Muhammad SAW tentang perkara yang gaib. Yang mana ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Di antaranya adalah Allah memberitahukan Nabi Muhammad tentang perkara gaib seperti bahwasanya bangsa Romawi akan dikalahkan oleh bangsa Persia. Kemudian setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia, tidak berapa lama, kurang dari 10 tahun, bangsa Romawi akhirnya menang terhadap bangsa Persia. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 1 dan 4. Maka Rasul menjelaskan kepada para sahabat bahwa lihat nanti bangsa Romawi akan dikalahkan oleh bangsa Persia. Ternyata kejadian. Itu kan menunjukkan apa? Beliau sebagai seorang utusan tidak mungkin mengatakan demikian kecuali beliau adalah seorang utusan dan bukan manusia biasa. Kemudian yang kelima, dalil kenabian Nabi Muhammad SAW adalah akhlak dan perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita memperhatikan bagaimana akhlak Nabi, maka otomatis kita akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya tidak mungkin seseorang memiliki akhlak yang luar biasa sebagaimana Nabi. Nabi tidak pernah marah ketika ada orang yang menghina atau yang berkaitan dengan diri beliau. Dihinakankah, macam-macam, Nabi tidak pernah marah. Namun ketika berkaitan dengan hak Allah, barulah Nabi marah. Nabi adalah orang yang tawadhu, orang yang pandai bersyukur, orang yang sangat sabar, orang yang suka tersenyum. Maka kalau kita melihat kesempurnaan akhlak Nabi, kita yakin dengan seyakin-yakinnya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang manusia biasa memiliki akhlak yang luar biasa sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fisal fil Milal wan Nihal beliau mengatakan fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizah ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Kata Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, sesungguhnya sirah atau perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang menelaah dan menghayatinya akan mengharuskannya untuk membenarkan Nabi dan bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada mukjizat Nabi selain sirah beliau, maka itu sudah cukup.
Jadi bagaimana luar biasanya akhlak Nabi, maka ketika kita mengetahui yang demikian, kita yakin bahwasanya beliau adalah bukan manusia biasa, namun adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mukjizat yang nampak seperti terbelahnya bulan. Yang kedua, Al-Qur'an. Yang ketiga, kesempurnaan syariat yang beliau bawa, yang relevan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kemudian yang keempat, pemberitaan Nabi Muhammad tentang perkara yang gaib. Kemudian yang kelima, akhlak dan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'dal 10 urija bihi ila as-sama'. Wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrah ila al Madinah. Wal hijrah al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Wal hijrah faridatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا nadahumullah bismil iman wa dalil alal hijrah minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun untuk mengajak kepada tauhid ini di Mekah. Kan fase yang kedua setelah beliau berumur 40 tahun diangkat sebagai Nabi dan Rasul, maka selama 10 tahun di Mekah fokusnya dakwah tauhid dan belum ada kewajiban apapun. Kemudian 3 tahun setelahnya ketika masih berada di Mekah turun kewajiban salat, turun kewajiban salat. Kemudian kata Syekh, setelah 10 tahun kenabian, beliau dinaikkan ke langit dan mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah selama 3 tahun. Jadi 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun fokus tauhid. Kemudian 3 tahun setelahnya fokus tauhid dan menjelaskan kewajiban salat. Kemudian kata Syekh, setelah itu diperintahkan hijrah ke Madinah. Ketika gangguan orang kafir Quraisy menjadi-jadi, kemudian sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian kata Syekh, hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Hijrah diwajibkan atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Hal ini terus berlaku sampai terjadinya hari kiamat. Nanti kita jelaskan makna negeri Islam, apa negeri kafir, kemudian syarat-syarat boleh tinggal di negeri kafir dan seterusnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 99 dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 56, hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip seorang ahli tafsir yang bernama Al-Imam Al-Baghawi. Kata beliau, sebab turunnya ayat ini yang isinya tentang hijrah tadi mengenai kaum muslimin yang tinggal di Mekah yang belum berhijrah. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul dan para sahabat untuk berhijrah. Ternyata masih ada yang belum berhijrah. Kata Al-Imam Al-Baghawi,
Allah memanggil mereka dengan sebutan keimanan. Orang yang berhijrah berarti apa? Dia memenuhi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan saat itu wajib kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian dalil hijrah yang lain dari sunnah, dari hadis, maka sabda Rasulullah SAW yang artinya hijrah tidak akan terputus sampai taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari barat. Maksudnya apa? Kewajiban berhijrah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Maka penjelasan yang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tadi, maka hijrah ada dua bentuk. Hijrah ada dua bentuk atau dua model. Hijrah yang pertama hijrah tempat. Hijrah yang pertama adalah hijrah tempat, yaitu hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam. Hijrah dari negeri musyrik kepada negeri Islam. Adapun dalil hijrah tempat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu di surah An-Nisa ayat 97 dan 99 dan juga surah Al-Ankabut ayat 56. Kita baca yang pendek, firman Allah Subhanahu wa taala dalil wajibnya hijrah tempat. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas. Ketika sulit beribadah, sulit mempertahankan keimanan di negeri kesyirikan, maka disuruh untuk berpindah ke negeri Islam. Kata Allah, fa iyaya fa'budun, dan kepadakulah kalian hanya menyembah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan negeri musyrik? Maka negeri musyrik adalah negeri yang tidak didapati di dalamnya syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Ya, negeri musyrik adalah yaitu negeri yang tidak didapati di dalamnya syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Maka ini disebut dengan negeri musyrik. Kemudian apa contohnya syiar Islam? Maka syiar Islam itu seperti azan. Contoh misalnya pian safar ke Belanda, ingin melihat bendungan. Ketika waktu azan tiba, pian kada mendengar azan. Nah, itu menunjukkan apa? Syiar Islam tidak ada di situ. Atau ada tapi sedikit, sebagian kecil wilayah saja, tidak menyeluruh. Maka itu bukan negeri Islam, tetapi negeri musyrikin. Beda kalau di tempat kita Banjarmasin, subuh pian mau dimanapun pasti mendengar azan. Apalagi di Kelayan, hampir semua komplek ada musolanya. Jadi kalau di Indonesia, maka azan itu adalah syiar Islam yang paling menonjol, dan itu kita dengar ketika masuk waktu 5 kali dalam sehari. Nah, maka Indonesia negara Islam kan negara musyrikah, negara Islam. Kenapa? Karena syiar-syiar Islam sangat tampak secara menyeluruh. Seperti azan, salat berjamaah, salat Id. Nah, di mana-mana salat Id. Ya, jadi syiar Islam sangat nampak di Indonesia, sekalipun sebagian hukumnya buatan manusia. Namun yang dilihat apa? Yang dinilai syiar-syiar Islam nampak sekali di Indonesia secara menyeluruh. Maka dinamakan negeri Indonesia adalah negeri muslimin, bukan negeri musyrikin. Nah, Allah Subhanahu wa taala kembali kepada di zaman Nabi ketika mereka masih berada di Mekah, belum berhijrah, padahal Allah memerintahkan mereka untuk berhijrah, maka Allah mencela orang-orang yang belum berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Kemudian apa hikmahnya seseorang ini berhijrah? Ini hijrah tempat ya. Contoh di zaman Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Maka hikmahnya adalah untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kaum muslimin berada di Mekah masih lemah, tidak banyak, mereka ditindas oleh kaum musyrikin, sehingga dakwah pun secara sembunyi-sembunyi ya. Kemudian menampakkan syiar sulit, azan sulit ya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke kota Madinah. Kenapa di kota Madinah? Karena ketika di kota Madinah mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di surah Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, karena bumi Allah luas, maka sembahlah aku saja. Ketika sulit untuk beribadah kepada Allah di suatu tempat, maka berpindah ke tempat yang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut dengan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berhijrah untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu tinggal di negeri musyrikin, maka sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhijrah tempat ini dari negeri musyrikin menuju negeri Islam, hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Nah, kemudian pada asalnya seseorang itu dilarang untuk tinggal di negeri kafir. Pada asalnya nanti ada dibolehkan dengan beberapa catatan. Namun secara asal seseorang itu tidak dibolehkan untuk tinggal di negeri kaum musyrikin. Apalagi hanya sekedar jalan-jalan, subhanallah. Rekreasi, mencari hiburan ke negeri musyrikin, mesti mati di situ. Jadi nanti kita sebutkan syarat-syaratnya boleh kita tinggal di negeri musyrikin. Namun secara asal kita dilarang untuk tinggal di negeri kaum musyrikin. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syalbani. Kata Rasul SAW, ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina adhhuril musyrikin. Kata Rasul, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrikin. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apa? Berlepas diri dari orang tersebut yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Alasannya apa tadi? Karena kalau kita tinggal di negeri musyrikin, di tengah-tengah orang musyrikin, sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pemandangan kesyirikan banyak di situ, gerejanya banyak, belum lagi aurat yang terbuka macam-macam, musik di mana-mana, sangat luar biasa mudarat tinggal di negeri kaum musyrikin. Maka secara asal terlarang seseorang itu tinggal di negeri kaum musyrikin. Nah, namun para ulama menyebutkan boleh kita tinggal di negeri kafir, namun ada syaratnya. Ini perhatikan. Boleh secara asal tadi apa? Tidak boleh. Boleh kalau ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Boleh tinggal di negeri orang kafir, di negeri musyrikin. Contoh misalnya kita hendak pindah ke Inggris, hendak nonton bola misalnya, boleh kada? Pergi ke Manchester. Untuk apa? Nonton bola. Boleh kada? Ini perhatikan syaratnya. Syarat bolehnya tinggal di negeri musyrikin yang pertama adalah dia bisa menjalankan syariat Islam. Dia bisa menjalankan syariat Islam. Ternyata tinggal di negeri mereka tidak bisa sholat. Karena kalau ketahuan sholat misalnya akan dipenjara, akan diperangi. Misal dia tinggal di tempat di negeri komunis. Maka tidak boleh ada simbol-simbol agama, syiar agama, menjalankan agama enggak boleh. Karena mereka komunis, tidak memiliki agama misalnya. Maka tidak boleh tinggal di negeri yang kita tidak bisa beribadah di situ. Salat sulit, ya. Salat berjamaah apalagi, maka tidak boleh tinggal yang di negeri seandainya negeri tersebut kita tidak bisa menjalankan syariat Islam. Nah, seandainya dia tinggal di negeri tersebut, ternyata dia tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka wajib untuk berhijrah. Dia misalnya menyangka, oh bisa aja sembahyang di situ. Ternyata kalau sembahyang di situ sulit. Pemerintah sana misalnya melarang untuk melakukan aktivitas ibadah. Maka dia wajib untuk berhijrah. Yang pertama tadi apa? Dia bisa menjalankan syariat Islam di negeri tersebut. Kemudian syarat yang kedua, dia memiliki ilmu dan iman yang cukup untuk membantah berbagai macam syubhat dan syahwat. Nah, dia memiliki ilmu dan imannya. Ini ternyata yang datang ke sana orangnya ada penyembahyang pulang.
Dikhawatirkan apa? Berzina di sana. Ya. Nah, karena lingkungan luar biasa ya, di sana situ. Jadi di negeri-negeri barat situ, orang yang tidak pernah melakukan hubungan seksual itu dibully, disambati. Ya. Jadi di kitab sini Ustadz Firanda punya teman. Nah, teman beliau ini tinggal di negeri musyrikin. Dia punya anak. Anaknya ini setingkat SMU lah. Nah, anaknya ini dibully teman-temannya karena tidak pernah berhubungan seks. Dia satu-satunya di sekolahan situ, di kelas dia tidak pernah melakukan hubungan seksual. Akhirnya apa dia? Dia dibully, disambati kawannya. Jadi pemandangan berzina itu biasa di negeri kaum musyrikin. Bahkan kita yang masih suci, masih perjaka itu malah dibully. Ya. Apa dikatakan orang yang cupu, orang yang tidak pandai bergaul. Itu kenyataannya seperti itu. Maka sangat sulit untuk mempertahankan keimanan ketika berada di tempat kaum musyrikin. Maka syarat yang kedua adalah dia memiliki ilmu dan iman untuk membantah berbagai macam syubhat dan agar apa? Agar tidak terjerumus ke dalam syahwat. Dia punya iman dan punya ilmu. Kalau orangnya ada penyembahyang, ketujuh buka aurat, maka jangan pergi ke sana. Khawatir dia malah terjerumus ke dalam praktek yang macam-macam perzinahan, tadi minum khamr luar biasa di sana. Ya, maka ini perlu diperhatikan syarat yang kedua, memiliki ilmu dan iman yang cukup untuk membantah berbagai macam syubhat dan menyelamatkan diri dari syahwat. Kemudian syarat yang ketiga, boleh tinggal di negeri orang kafir. Dia memiliki keperluan di sana. Ada keperluan. Kalau jalan-jalan itu bukan keperluan. Dia memiliki keperluan seperti belajar kedokteran, ya, belajar umum lah yang tidak ada di negeri dia, yang ada di sana misalnya, maka boleh. Atau berobat di Indonesia misalnya kalau ada lagi sudah, lalu dia berobat ke negeri kafir seperti Singapura misalnya, maka boleh, ya, maka boleh ada tujuan, ada hajat. Kemudian berdakwah, nah boleh ke Australia misalnya, ada tujuan. Tapi syarat pertama dan kedua masih berlaku. Syarat pertama, dia bisa menjalankan syariat Islam. Syarat yang kedua, memiliki ilmu dan iman, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam praktek yang tidak baik. Kemudian yang ketiga tadi apa? Dia memiliki kebutuhan dan hajat seperti berobat, belajar, kemudian berdakwah, atau sebagai utusan negara, maka boleh. Namun dua syarat sebelumnya harus dipenuhi. Yang pertama bisa menjalankan syariat, yang kedua memiliki ilmu dan iman, dan yang ketiga ada keperluan. Maka disinilah syarat dari tinggal di negeri orang kafir. Nah, ini berkaitan dengan hijrah tempat. Kemudian pembagian hijrah yang kedua. Kan tadi bentuk hijrah ada dua. Satu hijrah tempat, yang kedua hijrah maknawi. Apa hijrah maknawi? Yaitu hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ini dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dia berhijrah dari minum khamar kepada minum yang halal. Dia berhijrah dari zina kepada yang halal. Dia berhijrah dari harta riba kepada harta yang haram. Dia berhijrah dari apalagi. Intinya semua kemaksiatan dia tinggalkan. Dia berhijrah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan hijrah maknawi, yaitu hijrah atau meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Kemudian lanjut, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, falamma istaqarra fil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam mithli zakat was shaumi wal haji wal adhan wal jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalik min syara'il Islam. Akhadha 'ala hadza 10 sinin wa tuwaffiya salawatullah wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin wa hadza dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid
wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah wa syarrul ladzi hadzaraha minhu syirku wa jami'u ma yakrahullahu wa ya'bah ba'athahullahu ilan nasi kaffah waftarada ta'atahu ala jami'id thaqalaini al-jinni wal insi wad dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a wa kammalallahu bihid din wad dalil qauluhu ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi Masya Allah kitab ini syarat dengan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian baru beliau menyebutkan perkataan ulama. Nah, beginilah model karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Isinya apa? Ayat, hadis, kemudian perkataan para ulama. Beliau mengatakan yang artinya, ketika Nabi SAW menetap di Madinah, beliau SAW diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Tadi kalau ditanya salat itu di mana disyariatkan? Di kota Mekah. Nah, selain salat barulah kewajiban-kewajiban yang lain disyariatkan di mana? Di kota Madinah, seperti azan, jihad, puasa, amar ma'ruf dan yang lainnya. Kemudian ini jadi turunnya syariat-syariat selain salat kan di Makkah. Ini berlangsung selama 10 tahun karena dakwah Nabi di Madinah berapa? 10 tahun. Di Mekah berapa? 13 tahun. Maka totalnya berapa? 23 tahun. Jadi ini berlangsung selama 10 tahun dan setelah itu Nabi SAW wafat. Dan agamanya tetap ada sampai hari kiamat, agama Islam. Inilah agamanya, tidak ada kebaikan melainkan beliau SAW telah menunjukkannya kepada umatnya. Maka segala kebaikan itu sudah Rasul sampaikan kepada kita. Dan tidak ada keburukan melainkan beliau SAW telah memperingatkannya kepada umatnya. Yang baiknya sudah Nabi sampaikan, yang buruknya sudah Nabi peringatkan. Maka agama sudah sempurna. Kebaikan sudah dijelaskan, keburukan sudah diperingatkan. Kemudian kata Syekh, kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid. Kebaikan yang paling utama adalah tauhid. Kenapa? Karena hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hak hamba-hambanya yang ditunaikan Allah apa? Memasukkan ke dalam surga. Maka kata Syekh, kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Ini adalah kebaikan yang paling utama, adalah tauhid. Dan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Dan keburukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan adalah kesyirikan. Maka keburukan yang paling besar apa? Kesyirikan. Kezaliman yang paling besar apa? Kesyirikan. Dan seluruh yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syekh mengatakan, jadi syariat-syariat Islam yang lain turun seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya ini berlangsung selama 10 tahun. Dan setelah itu Nabi SAW wafat dan agamanya tetap ada. Inilah agamanya, tidak ada kebaikan melainkan beliau SAW telah menunjukkannya kepada umatnya, dan tidak ada keburukan melainkan beliau SAW telah memperingatkannya kepada umatnya. Maka kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah tauhid. Jadi ini kebaikan yang paling utama adalah tauhid. Maka sebaliknya kemudian dan keburukan yang Rasul SAW peringatkan adalah kesyirikan. Ini adalah
fokus dakwah Nabi. Yang pertama agar kita mentauhidkan Allah dan meninggalkan dari perbuatan kesyirikan. Dan keburukan juga bentuknya adalah seluruh yang dibenci dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia dan mewajibkan seluruh jin dan manusia untuk mentaati Nabi. Jadi syariat ini yang Allah turunkan kepada Rasul untuk bangsa manusia dan juga bangsa jin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Dalil yang pertama adalah qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah menyempurnakan agama. Ketika agama telah sempurna, maka tidak perlu nabi yang baru. Kenapa? Karena sudah sempurna. Karena Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku padamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang mana ayat ini turun ketika Nabi wukuf di padang Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari Jumat. Maka penjelasannya adalah Rasulullah SAW berdakwah selama 10 tahun di Madinah. Kemudian beliau meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Nah, jadi orang yang memperingatkan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal itu sebenarnya mereka apa? Mereka memperingati wafatnya Nabi, berbahagia dengan wafatnya Nabi. Karena kebanyakan jumhur ulama mengatakan, mereka sepakat Nabi itu meninggalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriyah. Adapun hari kelahiran Nabi, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 13, bahkan ada yang mengatakan bukan bulan Rabiul Awal, tapi bulan yang lain. Nah, kenapa para ulama itu berselisih ketika menetapkan lahirnya Nabi? Sedangkan ketika Nabi meninggal, maka mereka banyak yang sepakat. Karena ketika Nabi lahir, orang banyak gak kenal. Kan belum jadi Nabi ketika dia lahir. Ketika beliau lahir, orang belum kenal. Nah, ketika Nabi wafat, para sahabat kenal, sudah banyak umat Islam, para sahabat banyak. Nah, ketika Nabi meninggal, sahabat tahu, kemudian menyampaikan kepada setiap generasi. Sehingga para ulama banyak yang tahu dan sepakat bahwasanya beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa manusia dan juga bangsa jin. Kepada seluruh manusia, ini sebagaimana surah Al-A'raf ayat 158 dan juga surah Al-Anbiya ayat 107, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Adapun dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itstu ila an-nasi ammah. Dulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Nah, misalnya Nabi Musa khusus kepada Bani Israel, bukan kepada yang lain. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya secara umum, dimanapun berada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada dia, tidak khusus kepada kaumnya saja. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada bangsa jin. Nah, bangsa jin pun juga dibebankan syariat, juga harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Rasul diutus juga untuk bangsa jin. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin
Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok jin kepadamu wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Qur'an. Jadi ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Nabi. Maka tatkala mereka menghadiri bacaan Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, diamlah. Nah, jadi sebagian yang lain menyuruh sebagian jin yang lain ketika Nabi membaca Al-Quran untuk diam. Jadi jin pun beradab kepada Nabi, kepada orang yang baca Al-Quran untuk diam. Diamlah kalian. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan bacaan Nabi tadi. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Mereka mengatakan bangsa jin ini, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Maka ini dalil bahwasanya Rasul pun diutus kepada bangsa jin. Maka bangsa jin sebagaimana manusia, ada yang masuk surga dan ada yang masuk ke dalam neraka. Maka agama Islam adalah agama yang terakhir dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Maka konsekuensinya adalah Nabi yang terakhir agamanya harus sempurna. Karena Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelahnya, maka agama yang beliau bawa harus sempurna. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan ini tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dalil atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin juga akan mati. Kemudian benar-benar kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantah di sisi Tuhan kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan kematian Nabi Muhammad SAW dengan kematian orang musyrikin. Dari sisi apa? Sama-sama meninggal. Nabi SAW meninggal, orang musyrikin juga meninggal. Sama-sama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan apa? Antara orang beriman dengan orang musyrikin. Yang membedakan adalah kondisi meninggal. Nah, kondisi meninggalnya bagaimana? Orang beriman berusaha meninggalnya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dengan ibadah yang lain. Orang musyrikin tidak mengenal tauhid. Kemudian juga perbedaannya apa lagi? Sesudah mereka meninggal. Orang beriman mendapatkan nikmat di alam kubur di hari kiamat, sedangkan orang musyrikin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Kita teruskan insyaallah di pertemuan berikutnya tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.